nama-nama peserta PKH yang tidak menerima saldo bonus 200.000 menjelang bulan puasa. Apakah peserta PKH yang tidak masuk bantuannya pada tahun 2022 ini bakal menerima bantuan ekstra 200.000 ataukah sebaliknya? Topik ini menjadi menarik karena rasa penasaran KPM PKH yang notabene juga adalah peserta program sembako Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan banyaknya pertanyaan, apakah KPM PKH ikut menerima bantuan ekstra 200.000 ini? Namun, sebelum kita lanjut, bagi yang baru berkunjung agar meluangkan waktu untuk berlangganan dengan channel PKH Reportase dengan cara klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar selalu dengan berita terbaru, aktual dan mendidik dari channel PKH Reportase. Siapa saja yang tidak menerima saldo ekstra Rp200.000 ini? Sobat PKH, pemerintah akan cairkan bantuan sosial tambahan senilai Rp200.000 sebelum bulan puasa. Bansos tambahan Rp200.000 ini diberikan untuk pemegang kartu sembako menjelang Ramadan 2022. Bansos tambahan Rp200.000 cair setelah Menteri Sosial Tri Risma hari ini berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengenai pengalokasian anggaran bansos ekstra yang telah disetujui Kementerian Keuangan. Bansos ekstra tambahan ini dialokasikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat sebagai program pemulihan ekonomi nasional PEN semasa COVID-19. Risma menjelaskan sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan ada percepatan penyaluran bansos sebelum datangnya bulan Ramadan. Ini karena Pak Presiden minta percepatan, kita bantu 3 bulan pertama. Dan ini mungkin juga karena untuk mendekati hari puasa, maka kita akan bantu, katanya. Pemerintah pusat memberikan tambahan bantuan sebesar Rp200.000 melalui kartu sembako. Penerima bantuan tambahan ini adalah mereka yang masuk sebagai KPM BPNT. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjelaskan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo bahwa sebelum Ramadan akan ada percepatan penyaluran bantuan sosial sembako. Ia menambahkan, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres tentang penyaluran bantuan sosial. Bantuan sosial ini tidak harus berbentuk barang saja, jadi bentuknya bisa uang atau barang. Sobat PKH Reportase, penerima bantuan tambahan ekstra Rp200.000 sebagaimana penjelasan Kementerian Sosial Republik Indonesia diperuntukkan hanya untuk 18,8 juta KPM BPNT reguler. Apakah PKH termasuk sebagai penerima BPNT reguler? Jawabannya iya, karena BPNT reguler adalah peserta BPNT murni non-PKH dan BPNT dari penerima PKH. Namun, Sobat PKH Reportase perlu diketahui bahwa tidak semua peserta PKH akan menerima bantuan ekstra dengan kondisi-kondisi tertentu yang akan kami jelaskan secara rinci. 1. KPM PKH perluasan non-BPNT. KPM PKH ini adalah golongan penerima PKH baru hasil validasi by system dan bukan merupakan penerima BPNT. Hasil perluasan PKH ini umumnya merupakan KPM penerima BST pada tahun 2021. Sebagaimana kita ketahui, penerima BST tahun 2021 lalu tidak menerima PKH dan BPNT. Namun pada perluasan PKH tahun 2022 ini memenuhi syarat dan sasaran kepesertaan PKH. Yang kedua, KPM PKH existing non-BPNT. KPM PKH existing atau peserta PKH lama yang tidak menerima atau bukan sebagai peserta BPNT. Meskipun peserta PKH secara otomatis menerima BPNT, namun kenyataannya masih ada peserta PKH yang belum tercover pada program sosial sembako ini.
Kenapa bisa terjadi demikian? Sobat PKH Reportase, perlu diketahui meskipun PKH dan BPNT adalah program reguler Kementerian Sosial Republik Indonesia, namun pelaksanaannya ditangani oleh Direktorat Jenderal yang berbeda. Jika PKH yang membidangi adalah Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, sedangkan program sosial pangan atau BPNT yang membidangi adalah Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Jadi tidak menutup kemungkinan karena data yang dikelola masing-masing direktorat memiliki selisih data. Hal ini bisa terjadi jika pada kepesertaan PKH rutin dilakukan pemutakhiran oleh pendamping sosial PKH, sedangkan program BPNT dilakukan pemutakhiran oleh operator 6NG di desa. Hal ini tentunya bisa dilakukan perbaikan data di daerah dan pengusulan kembali oleh pemerintah daerah agar peserta PKH bisa menjadi peserta BPNT pula. Namun tentunya sangat tergantung dari kuota penerima bantuan. Yang ketiga, KPM PKH dinonaktifkan. KPM PKH yang dinonaktifkan kepesertaan bansosnya sehubungan dengan berlakunya Permensos nomor 3 tahun 2021 tentang pengelolaan DTKS, maka seluruh penerima bansos wajib DTKS. Sepanjang tahun 2021 lalu telah dilakukan verifikasi dan validasi data usulan penerima bantuan beberapa kali. Selain itu, pengesahan data penerima oleh Kementerian Sosial dilakukan setiap menjelang periode penyaluran, sehingga mungkin saja pada proses tersebut terjadi penonaktifan status kepesertaan bansosnya. Penonaktifan kepesertaan bansos dikarenakan data DTKS sangat dinamis, karena 1. Terdeteksi pengurus keluarga pada bansos PKH atau BPNT meninggal dunia. 2. Pindah atau keluar wilayah. Yang ketiga, sudah sejahtera. Yang keempat, berprofesi ASN TNI Polri. KPM PKH yang terdeteksi dan telah dimutakhirkan datanya pada 6NG yang memiliki pekerjaan atau profesi tertentu. KPM yang akan dikeluarkan dari kepesertaan penerima bansos ini akan dinonaktifkan kepesertaannya baik PKH maupun BPNT, termasuk bantuan ekstra 200.000 menjelang bulan puasa, yaitu KPM yang memiliki pekerjaan sebagai ASN, PNS, dosen, guru, karyawan BUMN dan BUMD, kepala desa, polisi, TNI, ilmuwan, dan pensiunan ASN atau perangkat desa lainnya. Jadi bersiaplah untuk KPM yang memiliki pekerjaan tadi untuk dikeluarkan, sehingga tidak lagi mendapatkan bansos dari program pemerintah. Status keberadaan data seseorang dalam DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial dan kepesertaan bansos dapat diketahui dengan cara menanyakan langsung atau datang langsung atau melalui email ke Dinas Sosial Kabupaten Kota setempat sesuai dengan alamat KTP Anda dengan menunjukkan atau mengirimkan foto scan KTP, kartu keluarga dan KKS jika ada. Sobat PKH Reportase, selanjutnya apakah peserta PKH dinonaktifkan kepesertaannya atau tidak masuk bantuannya pada tahap 1 ini secara otomatis tidak menerima saldo ekstra 200.000? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Jawabannya ya, masih menerima BPNT dan akan mendapatkan tambahan saldo 200.000 menjelang Ramadan ini. Hanya saja peserta PKH tidak. Hal ini bisa terjadi karena kepesertaan PKH nonaktif karena tidak memiliki kategori kepesertaan dikarenakan sudah tidak memiliki salah satu komponen dan kategori seperti tidak memiliki balita, anak sekolah yang aktif dan tidak memiliki kategori lansia dan disabilitas. Namun kepesertaan BPNT masih layak dan aktif, maka untuk tambahan bantuan saldo ekstra 200.000 menjelang bulan puasa. Dan selanjutnya jawabannya tidak menerima tambahan saldo ekstra 200.000 bagi KPM PKH yang kepesertaan bansosnya pada DTKS tidak dilanjutkan lagi karena pada verifikasi kelayakan dianggap tidak layak karena kondisi sebagai berikut. 1. Sudah mampu atau sejahtera. 2. Pindah atau keluar wilayah. 3. Alamat tidak ditemukan. Yang keempat, meninggal dunia. Yang kelima, berstatus ASN, TNI, polisi atau memiliki anggota keluarga dalam KK sebagai PNS, TNI, Polri. Dan secara khusus kepesertaan PKH yang tidak dilanjutkan selain dari 5 poin tadi yang tidak bisa dilanjutkan pada tahap berikutnya, yakni 1. Tidak memiliki komponen atau kategori PKH sebagai syarat kepesertaan bansos.
2. Sudah tidak menjadi komponen sebagai syarat kepesertaan Bansos. Yang ketiga, data anggota keluarga belum padan khususnya bagi KPM PKH yang hanya memiliki kategori pendidikan, yaitu data pada Dapodik tidak sinkron atau terjadi kesalahan input, utamanya data nomor induk siswa nasional NISN, nomor induk kependudukan atau NIK, nama yang berbeda dengan kartu keluarga, nama orang tua ayah dan ibu kandung. Sobat PKH Reportase, nama-nama penerima PKH yang tidak menerima saldo ekstra 200.000 dan KPM PKH yang tidak memenuhi syarat untuk masuk data penyaluran tahap selanjutnya. Sobat PKH, waktunya kami mengakhiri video kali ini. Jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.